Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 di kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Kali ini kalian akan bersama dengan Bapak yaitu Pak Dwi untuk mempelajari tentang materi kimia farmasi. Semoga Bapak doakan kepada seluruh anak-anak Bapak untuk selalu diberikan kesehatan. Dan yang paling terpenting, kalian pun selalu bersemangat dalam melaksanakan awal mula proses pembelajaran ini. Walaupun dengan konsep daring, kenapa? Perlu kita ketahui karena memang situasi coronavirus ini memberikan dampak kita untuk memberikan proses pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Oke, di kimia farmasi tidak perlu mesti Bapak perkenalan terlebih dahulu ya, karena sudah pada tahu semuanya. Kita pernah ketemu di kelas 10, otomatis di kelas 12 ini Bapak nggak mesti harus perkenalan kembali. Oke, sebagai pendahuluan di mata pelajaran kimia farmasi kelas 12 dengan keahlian farmasi klinis dan komunitas, kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan di yang pertama yaitu tentang alat-alat laboratorium dan penggunaannya. Untuk materi yang pertama ini lebih mudah ya, karena kalian pernah dibahas di dasar-dasar kefarmasian waktu kelas 10. Tapi nanti apa perbedaannya antara alat-alat laboratorium kimia farmasi dengan di dasar-dasar kefarmasian. Yang keduanya adalah analisa kualitatif bahan baku senyawa organik. Perlu ketahui kalian pun tahu ada bahan senyawa bukan hanya organik, ada juga anorganik. Tapi nanti kita bahas secara terperincinya di pembelajaran. Yang ketiga ada larutan baku pada analisa kualitatif dengan metode volumemetrik. Kemudian yang keempat ada penetapan kadar bahan obat dengan metode volumemetrik asidi alkalimetri. Kemudian menetapkan kadar bahan obat dengan metode volumemetrik berdasarkan reaksi oksidasi reduksi. Dan yang terakhir adalah penetapan kadar bahan obat dengan metode volumemetrik argentometri. Cukup berat tantangan kita untuk mempelajari tentang kimia farmasi ini dengan metode daring ya. Tapi apapun situasinya, coba kita harus bisa mencoba, dan yang terpenting kalian pun tetap semangat belajar agar proses pembelajaran kimia farmasi ini punya dampak yang besar atau kalian bisa memahami dengan baik. Oke. Kita bahas untuk materi yang pertama yaitu tentang alat laboratorium kimia farmasi ya. Oke, kita bahas dulu pengertiannya apa sih kimia farmasi itu. Kayak kemarin kan kalian udah tahu tentang pengertian dari yang sebelumnya. Ambil contoh pengertian apa itu? Pengertian tentang apa itu dari farmasetika. Ada farmasetika kan adalah ilmu yang mempelajari seni dalam meracik atau membuat obat sehingga dihasilkan suatu bentuk sediaan yang dapat diberikan dan digunakan oleh pasien. Itu ya tentang farmasetika. Kemudian telah belajar kembali apa itu farmakologi. Kalau farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh obat terhadap sistem fisiologi organisme. Kemudian kalau misalnya farmakognosi, kira-kira farmakognosi itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari tanaman, mineral, dan hewan serta zat aktif yang memiliki kegunaan sebagai obat. Sedangkan kimia farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa kimia, baik dari golongan organik maupun anorganik yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaan obat. Oke, paham kan? Berarti kita membahas kimia yang memang masuk ke dalam bidang farmasi. Kalau misalnya apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, nanti dibahas di materi kedua ya. Tapi Bapak akan sedikit ngasih penjelasan.
Berbicara kualitatif dan kuantitatif, kuantitatif dan kualitatif itu berbicara tentang kualitas dan kuantitas. Sedikit, kalau apa bedanya kualitas sama kuantitas? Kalau kualitas kan hasil ya, tapi kalau misalnya kuantitas berarti jumlah. Hasil juga masuk, tapi jumlahnya yang lebih banyak. Makanya kalau berbicara kuantitatif dengan kualitatif, itu levelnya lebih tinggi kuantitatif dibandingkan kualitatif. Tapi kalau kualitatif secara uji kimia itu hanya menyatakan ada dan tidaknya suatu zat kalau dalam laboratorium. Tapi kalau kuantitatif itu lebih mengecek tentang kadarnya, atau berapa sih kadar dalam paracetamol dalam suatu obat, itu bisa dicek. Oke, itu sebagai keluarnya. Kemudian ada golongan organik dan ada golongan anorganik. Golongan organik itu apa? Kalau misalnya dalam senyawa-senyawa tanaman kan kalian sudah pernah bahas, kayak senyawa aromatik gitu kan, flavonoid, alkaloid, itu kan senyawa organik. Tapi kalau anorganik itu yang sudah dirubah berdasarkan dari bahan non alam ya. Itu bukan dari alam lagi, tapi didapatkan dari hasil proses kimia gitu kan. Itu adalah anorganik. Tapi segala suatu bentuknya itu akan memberikan efek kepada khasiat obat dan penggunaannya. Makanya di kimia farmasi ini adalah membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa-senyawa kimia baik dari golongan organik maupun anorganik yang berhubungan dengan khasiat dan penggunaan obat. Oke. Kita akan bahas tentang alat-alat laboratorium kimia farmasi. Laboratorium kimia farmasi itu merupakan laboratorium yang menjadikan tempat pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Nah, ini kimia farmasi ini ya sebetulnya apa bedanya dengan lab farmasi? Ya, perbedaannya tentang alat. Kalau farmasi proses pembuatan obat. Tapi kalau kimia farmasi lebih ke alat-alat bagaimana menganalisis suatu obat. Ketika kalian di lab farmasi kan hanya membuat ya, tidak menganalisis. Oke. Lanjut, ini ada labu Erlenmeyer. Apa sih fungsi labu Erlenmeyer? Fungsi ini adalah tempat membuat larutan dan membuat larutan. Dalam membuat larutan ini ya, Erlenmeyer ini biasa sering kita gunakan dengan cara digoyang-goyang ya. Caranya kan digoyang-goyang. Betul-betul. Udah pernah lah dibahas di kelas 10. Oke, kita lanjut. Ini adalah labu destilasi. Labu destilasi ini biasanya untuk menyaring dengan cara menguap. Ya, ini untuk proses destilasi. Nah, di bagian ujung atas itu yang lubang itu bisa digunakan sebagai tempat termometer atau alat pengukur suhu. Kemudian ada lagi ini sering kita lihat yaitu beaker glass. Beaker glass itu fungsinya sebagai tempat menyimpan dan membuat larutan ya. Yang pun jelas beaker glass itu punya takaran mulai dari 250 sampai dengan 500. Ini adalah corong. Gelas corong ini bisa sebagai memudahkan kita memasukkan bahan. Kenapa corongnya kaca nggak corong plastik? Karena zat kimia itu kan lebih rentan dengan bahan-bahan plastik ya. Jadi corongnya itu dibuat dari kaca agar tidak bereaksi dengan wadah tempat corongnya itu sendiri. Buret. Ini buret digunakan sebetulnya proses titrasi. Ini digunakan sebagai proses titrasi buret ini. Kemudian corong pisah sama, ini juga digunakan pada proses titrasi untuk memisahkan suatu zat. Nanti kondisinya akan ada terpapar antara bahan dan di bawah. Kemudian ada lagi labu leher panjang. Ini juga perbedaannya labu leher panjang sama Erlenmeyer. Kalau Erlenmeyer itu secara leher lebih lebar ya resikonya. Tapi sama ketika prosesnya pengocokannya dengan cara diputar juga sama. Gelas ukur banyak volumenya mulai dari 50, 10, 25 sampai dengan 25 itu ada. Kita sering lihat di farmasi pun sering digunakan ketika kalian membuat cairan ya, atau membuat proses pembuatan obat cair, sirup dan lain sebagainya.
Ini gelas ukur sering digunakan. Ini filler. Filler ini apa sih? Filler ini untuk menghisap larutan. Jadi nanti di depannya itu kayak hampir seperti kayak pipet juga sama, tapi untuk menghisap larutan. Kemudian ini pipet apa? Perbedaan antara pipet yang kalian punya di hand stool dengan pipet yang ini berbeda ya. Ini lebih panjang sebetulnya. Kalau digambar kelihatannya agak pendek. Tapi lebih panjang. Pipet ukur ini punya angka pada saat kalian bisa mengukur kira-kira mengambil bahan apa. Ini pipet ukur. Sedangkan ini adalah pipet tetes yang biasa kita gunakan. Karena memang tidak ada ukurannya, jadi ngitungnya dengan tetes. Satu tetes, dua tetes, dan tiga tetes. Itu adalah pipet tetes. Makanya berbeda ya dengan pipet ukur tadi. Ini adalah tabung reaksi. Uh, tabung reaksi itu ada sih di lab farmasi, tapi jarang kita gunakan. Tapi yang jelas tabung reaksi ini kalau untuk di kimia farmasi sangat berguna untuk menyimpan bahan-bahan uji coba kita ya. Dari sampel 1 sampai dengan beberapa sampel yang memang akan kita uji coba. Nah, di kimia farmasi itu sebetulnya banyak alat-alat khusus. Bukan hanya alat yang manual, tapi alat-alat yang khusus juga. Seperti di gambar ini. Seperti di gambar ini itu adalah HPLC atau yang biasa kita sebut di bidang farmasi itu adalah high performance liquid chromatography. Nah, ini adalah alat, kalau biasa simpelnya Bapak sebut dulu pernah digunakan adalah kromatografi gas. Alatnya cukup jarang ini dan mahal, tapi dalam proses kimia farmasi alat ini sangat digunakan. Banyak uji coba yang biasa kita gunakan menggunakan HPLC ini. Secara prosesnya jauh lebih akurat dibandingkan dengan alat-alat yang lainnya. Ini adalah spektrofotometri atau fotometer. Ada dua macam, ada yang fotometer yang biasanya sama yang UV vis gitu kan. Nah, ini sama perbedaannya, tapi ini menggunakan alat dengan cara prosesnya dengan didestilasi bahan itu sama seperti kromatografi sehingga mendapatkan hasil angka nanti yang didapatkannya secara analisis. Ini menggunakan alat dan alatnya cukup mahal semua. Kemudian densimeter juga sama di kimia farmasi. Nanti kalau buat yang melanjutkan pasti mungkin tahu dengan alat ini. Itu mungkin perlu kita bahas untuk di alat-alat farmasi. Masih banyak sebetulnya kalau misalnya dibahas, tapi ya sudah kalian dapatkan di dasar-dasar kefarmasian seperti cawan uap, kemudian mortir stamper, kemudian juga ada evaporating, kalau kalian menyebutnya cawan porselen, tapi evaporating gitu kan. Kemudian juga ada seperti ring dalam klaim statif, kalau misalnya kita penjepit rak itu rak apa rak tabung reaksi, kemudian kaki 3 kawat kasa itu ada gitu kan di lab dan sebagainya, tapi itu simpel sih secara penggunaan. Itu mungkin yang bisa Bapak bahas di pertemuan awal ini. Semoga kalian bisa memahami. Nanti di sini ada tugas, kalian bisa mengerjakan tentang apa yang memang tadi Bapak bahas. Semoga kalian tetap bersemangat. Sampai ketemu lagi di minggu depannya di proses pembelajaran kimia farmasi di materi yang kedua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.